Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel Motovlog. Ya, jadi pada kali ini gua akan bahas lagi remote on ya, alias review motor online. Dan di sini gua akan bahas satu motor aja ya. Jadi ini cuma review singkat aja. Dan di sini untuk motornya adalah motor Honda PCX 160 warna putih ya. Dan ini udah dimodif nih cuy. Ini modifannya simple, tapi kita lihat ya. Untuk detailnya ini wah mantap banget sih. Ini untuk barang-barang yang dipakainya udah hedon lah pokoknya ya. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasan detailnya ya. Oke, pertama di sini gua akan bahas di bagian atas terlebih dahulu ya. Di sini untuk motornya udah pakai master rem Brembo billet ya, ini kiri kanan. Karena untuk PCX di Thailand itu ada dua tipe ya, ada yang rem belakang masih tromol dan ada yang juga udah cakram depan belakang gitu. Jadi berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan untuk CBS dan ABS itu udah cakram depan belakang gitu ya. Dan di sini untuk tabung master remnya pakai tabung yang model smoke hitam gitu. Kemudian untuk tutup tabungnya pakai tutup tabung titanium dari Itsalaya ya. Ini untuk tutup tabungnya doang udah lumayan sih ya, Itsalaya. Terus kita lanjut di bagian gas spontannya juga udah diganti ya. Ini untuk gas spontan pakai gas spontan dari merek Domino. Kemudian ini untuk hand gripnya kayaknya ini merek Ariete mungkin ya, kayaknya ini gak begitu kelihatan jelas gitu untuk hand gripnya. Dan di sini untuk stangnya juga udah diganti pakai stang dari titanium Itsalaya ya. Terus untuk kleman stangnya juga pakai titanium Itsalaya. Jadi ini udah serba Itsalaya gitu sih untuk partnya. Dan di sini untuk bagian saklarnya mungkin ada yang tahu ini saklar dari jenis apa, bisa tulis di kolom komentar aja ya. Oh ya, ini untuk detail dari master remnya, ini untuk selang remnya pakai selang rem dari Sweet. Kemudian untuk pembuangan anginnya juga udah diganti ya, pakai Sweet juga nih. Terus di bagian kleman selang remnya juga ini pakai titanium ya, Itsalaya cuy. Dan kita lanjut untuk ke bagian dari depannya ya. Di sini untuk depannya sudah kelihatan jelas kalau visornya itu dicopot ya. Jadi udah gak dipasang lagi untuk visornya. Dan di sini untuk bodi depannya udah di karbon Kevlar ya. Ini untuk bodi dashboard yang hitam sama bodi P-nya gitu ya. Yang ini untuk karbonnya itu warna putih. Putih dan hitam ya Kevlarnya. Ada dua jenis gitu. Terus kita lanjut lagi untuk di bagian headlampnya. Untuk lampu depannya ini masih original, cuma kayaknya udah dipakai stiker hitam kayaknya ya. Ini udah agak gelap gitu untuk mika lampunya gitu, atau mungkin di smoke, bisa jadi sih. Dan di sini untuk warnanya masih warna ori dealer ya, ini warna putih mutiara glossy gitu. Jadi belum ada yang di cat ulang gitu ya untuk bodinya ya, masih original juga udah bagus sih warna putih gitu. Terus kita lihat untuk di bagian pengereman depannya ya. Di sini untuk bagian bawah untuk kalipernya pakai kaliper dari Brembo 4 piston aksial. Kemudian untuk selang remnya pakai selang rem Sweet ya. Dan di sini udah pakai Staubli juga. Terus di sini yang paling gokil itu adalah si piringannya cuy. Ini piringannya udah pakai piringan model karbon gitu, yang kita tahu lah harganya itu selangit tuh ya. Ini kalau gak salah harganya itu senilai dengan ya, motor Vario kayaknya ya, ada ya untuk piringannya doang gitu. Anjir. Gokil sih, ini biasanya piringan yang kayak gini dipakai buat race gitu ya, buat balap, dipakai buat MotoGP gitu. Biasanya kan kalau MotoGP pakai piringan yang kayak gini, piringan model karbon gitu cuy. Karena untuk jenis piringan yang seperti ini itu kuat
terhadap panas itu ya, lebih tahan panas dibandingkan dengan piringan yang model baja gitu. Cuma kalau piringan karbon ini tuh bisa bekerja optimalnya di suhu tinggi ya. Kalau suhu rendah, kalau pemakaian harian kayaknya kurang optimal deh kalau pakai cakram yang kayak gini. Jadi gak direkomendasikan sih kalau dipakai harian ya. Kalau harian pakai piringan model baja aja gitu ya, yang biasa. Terus untuk baut-bautnya juga ini yang depan kayaknya campur ya. Ini ada titanium warna biru, kemudian titanium model bakaran gitu. Terus di sini untuk as rodanya pakai yang stainless chrome ya. Jadi agak campuran gitu ya cuy. Dan di sini untuk di bagian pelek depan tentu saja udah diganti ya, pakai pelek ring 17 dari merek DID Professional Rim warna biru. Untuk tromolnya ini depan pakai tromol original AHM ya. Ini biasanya tromol beat, vario juga masuk sama aja. Terus untuk ban depannya pakai ban ukuran 60/90 strip 17. Nah, jadi itu untuk bagian depannya ya. Kita lanjut ke bagian agak belakangan dikit nih. Di sini untuk di bagian joknya di sini udah pakai jok custom yang model papas tulang gitu ya, jadi udah tipis. Kemudian untuk bagian shocknya ini gokil cuy, udah pakai shock all-in ya. Ini kalau gak salah shocknya ukuran 335 gitu ya, jadi agak pendek kan. Kalau original PCX 160 kan untuk tinggi shocknya itu 360-an ya kalau gak salah, jadi tinggi gitu cuy. Terus untuk di bagian standar tengah dan standar sampingnya juga udah diganti ya, pakai standar chrome. Kayaknya sih ini standar original cuma udah di chrome ulang gitu ya, biar kuat aja. Soalnya kalau pakai yang aftermarket itu bahannya agak tipis gimana gitu ya. Jadi sih lebih baik pakai standar original aja, kemudian di chrome, jadi lebih mantap gitu ya. Untuk hasil chromannya juga biasanya lebih tebal gitu ya, lebih tahan terhadap karat kayaknya, beda sama yang aftermarket. Biasanya kalau aftermarket itu lebih cepat karatan sih, karena gue juga udah pernah pakai ya standar chrome yang aftermarket, jadi cepat karatan gitu untuk di bagian sela-selanya. Dan kita lanjut untuk di bagian pelek belakangnya ya. Ini juga sama sih untuk pelek depan belakangnya pakai pelek ring 17 warna biru dari merek DID Professional Rim. Dan untuk bannya juga sama ya, pakai ban ukuran 60/90 strip 17. Terus di bagian knalpotnya gokil cuy, ini juga udah diganti pakai knalpot dari model titanium gitu ya, merek Itsalaya cuy. Ini untuk knalpotnya seharga motor beat ya, gokil sih anjir. Gokil banget cuy ini. Untuk knalpot doang padahal ini ya. Ini udah full titanium dari silencer sama leherannya juga ya. Terus kita lanjut di bagian pengereman belakang alias kaliper belakangnya ya. Di sini udah ganti pakai kaliper Brembo 2 piston. Kemudian untuk selang remnya pakai selang rem switch juga ya, dan dipakai Stobli gitu cuy. Tapi di sini untuk disk belakangnya kayaknya ini masih pakai disk original Hondanya ya. Dan untuk tromol belakang, ini tromol belakangnya pakai tromol dari merek DTD Thailand gitu ya, jadi khusus PCX 160. Jadi seperti itu ya untuk part-part yang udah digantinya. Jadi udah, sebenarnya ini modifannya kelihatannya simple gitu ya, cuma cuy untuk budgetnya ini udah kayaknya udah kebeli motor satu PCX lagi deh kayaknya ya. Gokil sih, simple tapi hedon ya. Mantap cuy. Oke, jadi sekian aja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka jangan lupa di like, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nantikan terus video dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini gua bahas satu motor aja ya, biar cepat gitu. Oke, mantap.